Kali ini gue punya rekomendasi lagi buat temen-temen yang nyari tripod foto profesional dengan budget friendly. Halo semuanya, selamat datang di channel SMID dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue kedatangan sebuah tripod lagi dari brand yang mungkin kalian udah cukup kenal dari kardusnya ya. Yaitu adalah brand EasyMode. Brand yang banyak banget memprovide kita dengan gear-gear yang cukup budget friendly untuk teman-teman yang baru mulai di dunia foto dan videografi. Dan kali ini gue dikirimin sebuah tripod dengan nama EasyMode Pro yang klaimnya itu bakal jadi tripod foto yang menarik untuk mereka yang masih masih baru tapi pengen step up ke ranah profesional dan dengan harga yang masih budget friendly. Tripod ini infonya itu dijual di harga Rp1.499.000 atau 1,5 juta rupiah, dan menurut gue itu harga yang benar-benar reasonable banget dengan apa yang kita dapatkan di sini. Karena yang gue lihat kayaknya memang cukup profesional juga. Sama impresi gue lumayan oke loh, karena dia aluminium dan bobotnya tuh nggak terlalu berat ternyata. Masih di dalam kardus aja gue merasa ini lumayan enteng buat dibawa-bawa. Langsung aja kita buka tripodnya sendiri seperti apa. Dan seperti biasa ya, kita dapat carrying bag buat bawa-bawanya. Carrying bagnya juga terasa lumayan bagus ya, lumayan niat, tapi tidak ada print-printan EasyMode di sini, agak tumben. Dan dia juga pakai tipe yang pegangan tangannya bisa dua, bisa dijadiin satu kayak gini. Menarik. Kualitas si carrying bagnya sih cukup bagus ya. Dan kalian bisa lihat ukurannya tuh compact gitu. Buat kalian bawa-bawa, kalau misalkan kalian udah mulai rajin foto landscape misalkan, gue rasa ini ukuran yang pas banget dan dia tidak terlalu berat juga. Memang nggak seenteng tripod karbon ya, itu beda kelas lagi dan memang harganya juga berkata lain gitu kan. Tapi untuk harga yang ditawarkan dan dia bahannya aluminium, menurut gue ini udah oke banget. Dan di dalamnya kita lihat dulu ada apa aja. Ini ada strap tambahan kalau kalian mau bawa carrying bagnya dia ala-ala selempang. Lalu kita dapat kunci L juga sama beberapa manual di situ. Dan ini dia tripodnya sendiri. Enteng banget buat dibawa-bawa. Dia juga di sini kakinya ada beberapa section ya. Jadi kuncinya tuh sebenarnya lumayan banyak ya. Ada 4 yang berarti harusnya ada 5 section. Mungkin di satu sisi lumayan banyak ya, 4, karena biasanya kita bermain dengan yang kuncinya 3 gitu kan. Di sini banyak banget ada 4. Tapi ini membuatnya punya maksimum height yang lumayan tinggi juga. Kayak di sini nih, gue inin ke tanah. Tinggi banget gitu. Untuk kakinya doang kalian bisa lihat hampir setinggi gua gitu. Dan dia memang punya klaim tingginya itu sampai di 1,7 meter. 1,780. Jadi hampir 1,8 meter, dan menurut gua itu adalah ya tinggi yang cukup versatile ketika kalian pakai di tempat-tempat yang baru gitu. Dan buat balikinnya, tapi karena dia pakainya yang tipe ini juga ya, apa sih namanya ini? Switch lock gini. Biasanya jadi lebih cepat gitu dibandingkan kalau kalian pakai yang twist lock gitu. Biasanya itu agak lama dan kita nggak tahu gitu kan ini udah kebuka apa belum. Sedangkan di sini gampang banget buat mengetahui dia udah ke lock atau enggak gitu. Lalu gue juga pengen appreciate karena dilipatnya tuh kelihatan rata ya. Kelihatan rata banget gitu, nggak terlalu. Biasanya tripod-tripod yang cukup low budget di bagian atasnya sini dia agak gede segitiganya. Jadi akan kelihatan kayak mengecil ke bawah, cuman atasnya gede. Nah, di sini masih agak gede di sisi atas tapi kayak agak seamless gitu, nggak kelihatan kayak gemuk di sisi atasnya. Gue suka banget. Di sini juga ada locknya ya, kalau yang kalian pengen lebarin kakinya gitu. Nah, ini ngaturnya dari sini, dan dia di setiap locknya juga udah ada EasyMode di situ. Lumayan niat juga. Sama dia brandingnya juga nggak terlalu gede ya, kayak elegan gitu loh. EasyMode Pro Traveler Mode. Oke, Traveler Mode menarik. Tapi ya ini membuatnya jadi tripod yang enak dilihat juga gitu, aesthetically. Kakinya karet di bawah. Dia yang gua lihat sih dia tidak membawa spike ya, walaupun bentuk kakinya kalau kayak gini ya kita bisa agak nancep juga, tapi sepertinya dia tidak membawa spike, jadi ada satu minusnya di situ. Lalu kita lihat ini untuk ball headnya, ini belum kenceng, tapi dia model ball headnya berarti yang removable, kita bisa lihat dulu ya. Nah, kalau kalian punya ball head sendiri, pengen upgrade ke depannya mungkin pakai fluid head,
ini bisa di sini gitu. Kalian bisa pasangin di sini dan ya intinya bisa diubah-ubah dengan ukuran yang cukup universal. Ini bukan quarter 20 mount ya, yang satu langkah di atasnya, gue lupa 3/8 atau berapa gitu ya. Tapi ya ini cukup universal juga. Lalu kita pasang dan yap, dia rasanya juga profesional banget di sini. Rasa si ball headnya ya, gue suka. Dia untuk panning itu ternyata lumayan fluid loh. Jadi kalau kalian pengen panning dikit tuh fluid di sini untuk gesernya. Dan dia ada indikatornya juga tuh ya, ada panah. Walaupun ya itu buat penanda aja sih, biar akurasi. Gue juga nggak pernah ngeliatin si panahnya ini. Tapi ya dia fluid untuk gesernya. Tapi untuk ball headnya sendiri, karena dia bukan fluid head juga, ya gerakannya kayak ball head aja gitu. Walaupun lumayan halus, tapi kalau kalian kayak tilting gitu kan, kalau pakai kamera ya ini nggak bakal kayak fluid head juga. Cuma untuk panningnya aja tadi, yang rasanya lumayan halus. Bisa mendekati fluid head gue rasa. Lalu di ball headnya sendiri dia biasa ya, warna oranye, nggak ada gerigi, tapi kayaknya cukup kuat. Dan dia untuk plate-nya, kalian bisa lihat, dia udah standar Arca. Jadi ini udah masuk ke ranah tripod profesional ketika dia sudah menggunakan Arca gitu. Plate-nya kalian bisa lihat juga, ini Arca. Dan kalau kalian emang biasa pakai cage di kamera kalian atau mungkin pakai plate-plate dengan aksesoris lain, biasanya Arca itu cukup universal. Kayak kita pakai punyanya Valcam di bawah kamera, itu dia bentuknya Arca juga. Jadi kita nggak perlu repot bawa-bawa ini, pasang copot, kita tinggal pasang di sini, kencengin, dan dia udah bisa ya seperti plate pada umumnya gitu. Udah nempel di tripod tanpa repot-repot, karena dia udah menggunakan sistem yang universal dengan nama Arca Plate. Gue suka banget. Sama di sini juga dia ada itu ya, water pass. Jadi kalau pengen lihat level atau enggaknya kamera kalian. Lalu kita lihat ada apa lagi. Di sini kita bisa naikin lehernya, dan lehernya juga sturdy banget di sininya ya. Kayak di sininya tuh gue nggak tahu deh apa kayak bentuknya atau gimana yang membuatnya ketika dikunci itu nggak wobbling gitu loh. Tuh bener-bener sturdy banget. Lalu dia di samping-sampingnya sini juga ada quarter 20 mount kalau kalian mungkin pengen pasang magic arm atau semacamnya. Dan dia bisa top down juga. Ini kita bisa pencet dan dia bisa keluar. Kita bisa masukin dari bawah kayak gini. Nah, jadi dia bisa top down. Dan cepet banget ya top downnya, anti repot sama sekali. Kayak kuncinya kita nggak perlu nyopot si hooknya ini atau semacamnya, karena kita tinggal pencet aja. Di sini ada kayak lock gitu. Dia bisa buat nembus. Kan kalau gini dia nggak bisa tuh. Tapi kita tinggal pencet aja satu tombol doang. Tuh. Nih, kalau gini kita kan nggak bisa. Tuh. Kita tinggal pencet. Dan dia sudah terpasang dengan rapi lagi. Gua suka banget. Ini tripod yang menurut gua lumayan versatile juga. Kalau kalian pengen step up fotografi kalian ke ranah yang cukup profesional, karena udah Arca juga, aluminium juga, kokoh buat dibawa-bawa juga enak, nggak terlalu berat. Tapi ya tadi minusnya paling dia tidak ada ini aja ya. Untuk kakinya belum ada spike. Tapi dia di sisi bawahnya juga ini udah ada hook buat kalian pemberat kalau mungkin di tempat-tempat yang lumayan berangin. Tapi secara overall, harga dan kualitas yang ditawarkan menurut gua value-nya menarik banget. Oke, paling itu aja sih sedikit pembahasan kita seputar tripod Easy Mode Pro kali ini. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan buat yang udah tertarik, langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska. Dan jangan lupa untuk berkarya.